87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan sanak Pro 4 dimanapun pian berada. Senang sekali pada kesempatan malam hari ini di edisi Selasa 29 Juli 2025 kita bertemuan pulang di Ragam Budaya Madihin Syair Bakesah. Nah, malam hari ini Ulun Rinda pasti bersama Sidin Maestro Madihin, ada Pak Haji Anang Syahrani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia kabar baik pian Pak? Alhamdulillah sehat walafiat. Pada kesempatan malam hari ini kita kayaknya akan berkisah tentang kodok nang cakah. Nah. Cakah itu dalam bahasa Indonesianya mungkin sombong lah. Iya, congkak lah. Congkak. Cakah itu bahasa Banjar. Pina cakah, pina paharatnya. Nah, mungkin kita bisa introspeksi diri juga nih. Apakah kita pernah merasa lebih dari orang lain? Betul. Nah, merasa lebih pintar, lebih cakap, lebih pandai atau lebih yang lain. Nah, kadang-kadang ini bisa secara tidak sadar lah kita lakukan. Umpamanya saat ini kita berada di posisi itu berarti kita menuju sebuah kesombongan. Betul. Nah, jadi ini bahaya lah. Cakah itu sebenarnya ada juga perlu cakah. Pada saat-saat yang tepat ya mungkin ya. Al-kabir wal mutakabbir sedekah. Kita boleh cakah dengan orang yang cakah. Iya. Untuk menginsapkan. Iya. Yang kadang-kadang cakah itu tidak sesuai apa yang dicakahkan. Nah, kalau kita cakah itu hanya memberikan peringatan, orang itu punya potensi bagus. Iya. Tapi dia tidak pernah mengeluarkan potensi itu. Tapi ada orang yang tidak punya potensi, cakahnya minta ampun. Biasanya kayak itu yang banyak. Nah, ini sedikit tapi ya, rasa harap. Nah, jadi kita melihat kodok ini kan ceritanya dia makhluk yang dua alam. Amfibi. Dia bisa hidup di darat, dia juga bisa hidup di air. Nah, artinya di sini ada sindiran-sindiran. Saya mengambil beberapa cerita dari Timur Tengah ini sebenarnya. Ya, agak serius memang cerita ini, tetapi ada hikmah yang bisa kita ambil dengan isu-isu yang menarik pada saat ini. Yang kadang-kadang saking cakahnya dia menjatuhkan orang lain. Nah, itu yang bahaya. Itu yang sangat membahayakan, bahkan bisa berakibat pada perpecahan. Kan dari individu-individu dulu serongan-seronganan. Karena membawa orang. Nah, itu orang akan tahu-tahu apa-apa. Nah, tahu apa-apa, nangkar tahunnya pulang bahasa Banjarnya empat kambing tumbur juanya. Kada tahu kisah apa pungkalannya, apa asalnya. Nah, sehingga berdampak pada ketenangan, keamanan, menyangkut juga wajah kota, wajah kampung kita, yang dikenal orangnya ramah. Akhirnya dengan cakah nih ini menjadi kurang bagus. Nah, karena kita ini Madihin Syair Bakesah, tapi nu kada cakah bang lah. Hanya juga. Cuma pemadihin ini harus cakah juga. Bila kada cakah, kada kawannya memukul terbang. Iya, nah, jadi coba, kita akan kisahnya kodok yang cakah, sombong. Nah, pasti ada rentetan ceritanya dan ada maksud di balik itu. Ada maksud dalam bahasa syair Madihin. Silakan. Pinang pang Tuhan Pinang pang Tuhan di jarat sabala
lapina ahawan binang pang Tuhan di jarat sabala ahawan balahakan campur manginang Assalamualaikum salam ulun awali awan pendengar setia RRI Pro 4 siaran malam ini Suara Budaya Banjar acaranya sudah pasti bersama ulun Haji Anang Saharani dikawani oleh Acil Rinda ulun malam ini. Mudah-mudahan pendengar mendengari kodok nang cakah temanya lah pasti. Apa kisahnya jar urang Saripati, kita ambil sebagai hikmah dalam hari-hari. Hari-hari babulik dahulu ke awal pamulaan, sambuting pantun sarupa kekambangan, baik diarai makna nang tersimpan daminto madihin seni tutur Kalimantan Selatan. Pinang pang tuha ading di jaran sabala, balahakan gasan manginang, memandang sifatnya lah cakah, cagar merugikan dirinya lah seorang. Kalau kodok binatang baalam dua, kadang di daratan di banyu ada jua. Kisah ini ulun ambil nyata, sebuah rujukan ada referensinya. Kisahnya di Timur Tengah sana, seorang pengarang ahli hikmah yang ternama, Muhyiddin inilah namanya. Mengamati alam di sekitarnya, terlihat kodok di kolam itu nyata. Ada nang ganal, nang halus umpat jua, nang halus-halus rami menyisi di tepilah kolamnya. Datang nang ganal inilah badua, lalu nang halus abukah entah kemana. Ada nang banyalam dalam luar biasa, lalu kodok nang ganal pina abutlah badua. Saling mengalahkan baadu tenaga,
ada nang memakan batis kanan batis kiwa, ada nang meninjak sampai ke kepala. Keduanya kehabisan tenaga, akhirnya mati jar urang kada badaya. Ini hikmah nang luar biasa, ada 3 bagian dalamlah cerita. Kodok nang cakah apa dirabutinya, dirabutinya nang pertama ulun ambil kesimpulan, nang ngaran kodok kada papandirian, kadang di banyu kadang jua di daratan, tapi nang inya adalah fitrah dari Tuhan. Kodok nang ganal simbol dibariakan, ini ngarannya adalah kekuatan. Kodok nang halus kenapalah bukahan, karena inya mencari perlindungan. Kalau nang gonol sudah penuh keangkuhan, sudah cakah dalam kekuasaan, baik nang bujur akan dikalahkan. Akhirnya nang halus buka tinggalam kada sing timbulan. Ada hikmahnya di zaman cakah, lebih baik kita bukahan. Buka kemana hatinya sendirian mendekati Tuhan, tapi buka dengan ilmu pengetahuan. 2 kodok nang ganal inya barabut jar urang kacakahan, padahal cakah nang dirabutakan sama-sama rugi, ujungnya kematian. Sedangkan kebenaran tetap berjalan di bawah ridho Tuhan. Makanya kita dalam hidup ini silakan haja hendak berkompetisi, jangan menjatuhkan baik kanan atau kiri. Bersaing sehat itu bagus sekali, ujar orang kita memotivasi. Baguslah benar kalau bersinergi, ngalih benar zaman globalisasi, atau istilahnya zaman digitalisasi. 4.0, 5.0 orang mengarani. Dalam istilah ini era industri, kada ada lagi berhadapan berkomunikasi. Saraba nyaman picik saraba HP, kalau kada bisa kita mengendali, akan terputus tali silaturahmi. Lewat media HP banyak positif nang ini, tergantung kita jar urang ampun gawi. Nengaran cakah harus kita jauhakan, ada jua cakah nang diperbolehkan. Mungkin acil rinda bingung mana kunakan,
Kenapa cakah ini diperbolehkan? Sayyidina Ali pernah mengatakan, ulun ambil hanya terjemahan. Boleh kita cakah dengan orang nang cakahan, tapi tujuannya untuk mengingatkan. Karena cakah itu milik Tuhan, selendang Tuhan jangan dipakailah insan. Cukup tawadu, artinya rendah hati dalam tutur kata lisan. Ya, luar biasa. Kawan dipahami maksud dari tadi yang Jarpian tadi. Ternyata Enggak. orang yang sombong bisa dilawan dengan kesombongan juga, Boleh. tapi dengan tujuan yang Mengingatkan. mengingatkan. Kalau yang sampai pematian tadi sombong atau sombong, Itu rugi keduanya tuh. rugi keduanya. Karena tujuannya itu berbeda, karena kesombongan juga lah. Kesombongan juga. Oke. Karena bahasanya basaing kada singampihan. Kita memang di zaman sekarang ini kan zaman persaingan nih. Nggih. Punya sehat kada apa-apa, mulai sehat ini yang nang kada sehat itu bukan merugikan. saing lagi, itu artinya hasad. Iya. Artinya api permusuhan, saling menjatuhkan. Jadi kada ada lagi bahasa Banjar itu beadab beetika. Nah, bahasa itu kada lagi diksi pilihan kada ada. Nah, jadi kalau kita hendak bagus itu pilihan kata tuh nang baik. Iya. Jangan sampai menyinggung orang, jangan sampai menyakiti orang. Iya. Nah, silahkan aja hendak bahasa ini tuh berekspresi. Iya, boleh. Itu tempat kita nang kayak di RRI ini bagus. Kalau hendak menyalurkan artinya hobi, sudah diadakan wadahnya sudah. Iya, ujur. Nah, Tapi mungkin kalau kita kalau kada bisa berpandang bagus, lebih baik diam jangan orang. berdiam aja sudah. Kayak berkata-kata yang bagus-bagus saja. Bagus ya. Baik, kita coba menerima telepon dulu lagi. Ayo, silakan, Assalamualaikum. Ya, assalamualaikum. Ya, halo. Assalamualaikum. Halo, mungkin bisa dikecilkan dulu volume radionya. Baik, terputus mungkin ya. Baik, mungkin bisa dicoba lagi. Silahkan di 0511 32 52 602 atau juga di 08 95 3405 09 539. Hari ini Madiin Sair Bekesah kita mengangkat topik tentang kodok yang cakah ini sebagai ibarat aja lah, Ibarat. perumpamaan. Perumpamaan. Nggih, assalamualaikum. Ya, halo. Salam Kirinda. Ya, Abah Supian ini Waalaikumsalam. pinanya. Ya, pelihara nih. Nggih, apa kabar? Kabar baik. Nggih, silakan. Alhamdulillah. Ini kisah cakah lah. Nah, Jadi di kampung tuh di Sumur ada orang mati jadi hantu. Preman yang jadi hantu nih. iya. Kurang dan waninya keluar rumah. Tapi ada acil warung. Heeh. Malam-malam tetap aja buka. Iya. Ada kucing kecil aja. Si Anu itu mati jadi hantu. Pada kucing aja. Iya. Punya bujur mati jadi hantu. Dapati aku saya orang cakang kemudian mencakahin nih. Pokoknya mau bujur mati jadi dapati aku malam ini. Menantang nih lah si Den. nantang. Wah ini nyapian pokoknya mau dibujur dapati aku. Jadi pas malam orang nang waninya acil buka warung. Di luar buah nang parak warung minti pakan. Sampai jam 10 malam saya 12 kada ada apa-apa. Kayak ada hantunya tadi. Apa-apa jadi aja acil mana. Isok kita kan orang besok kan. Kenapa sih tadi maka bujur kada datang. Jakannya wani datang aku tagih hutang aja. Rupanya hantunya ada hutang lah. Rupanya hantunya ini berhutang. Jajak hutang di warung. Bujur. Oke. Itu aja kan Pak Supian, ada lagi kisahnya? Itu cakahnya tuh. Artinya sih nuhannya matang. Ada alasannya tuh lah. Aja itu aja dari. Wah, terima kasih. Terima kasih. Jangan sampai kita mati dulu lah. Kalau belum lunas hutang. Utang tuh dibayari kena di acil warung cakah aja sih aku cakah wanir. Terima kasih Abah Sofian untuk kisah yang menginspirasi juga lah. Iya.
Baik, mungkin kita jeda dulu. Boleh kita ya. Setelah ini kita sambung lagi pembicaraan kita tentang kodok yang cakah. Boleh Pian Genan yang hendak bergabung di line telepon kita atau mungkin juga melalui WhatsApp. Kota baru gunungnya Bamega, Suara Budaya Bamega umbak manampur di salakara, umbak manampur di salakara. Batamu lawanlah adinda, adinda iman di dada rasa Malaya, iman di dada rasa Malaya. Pisang sila tanamlah babari, babari sabang bambang malu halakan, sabang bambang malu halakan, sabang bambang malu halakan. Bahala dulunya babari, babari hatiku dan kamu salahkan, hatiku dan kamu salahkan, hatiku dan kamu salahkan. Burung binti batiti di batang, di batang si batang bulu di manggali, si batang bulu di manggali, si batang bulu di manggali. Malam tadi mimpilah datang, rasa datang rasa bapak lawan si adik, rasa bapak lawan si adik, rasa bapak lawan si adik. Kacilannya lampulah di kapal, di kapal anak Walanda main kulit, anak Walanda main kulit, anak Walanda main kulit. Kasianan kulinglah sabanta, sabanta kangen kadadani duka pipi, kangen kadadani duka pipi, kangen kadadani duka pipi, kangen kadadani duka pipi, kangen kadadani duka pipi. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform.
RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform dan Online Learning Platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital. 92,1 Pro 12 untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Walah Mar, aku krungu salamu, tombo kangen. Sambo-sambo. Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di RRI News. Nyanyi lagu apa kita pace? RRI Digital saja toh. Sesekali jazz lah. Semangat ya manggungnya. Iya dong, kan mau bangun komunitas. RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? Jangan kada ingat, Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Ya, terima kasih dan senang Pro 4 yang masih bersama kami di kesempatan malam hari ini di Ragam Budaya Madihin Sair Bakesa. Bersama saya Rinda, ada Pak Haji Anang Syahrani, dan kita tadi di awal sudah membahas banyak tentang kodok yang cakah, atau kita bercerita tentang kesombongan, kecakahan, atau congkak lah. Nah, ini bentuknya itu bisa bermacam-macam lah congkak ini sebenarnya. Mungkin kadang kita rasakan baik dari ucapan kita, dari sikap kita lah. Jadi sudut pandangnya itu sifat cakah ini sebenarnya pada dasarnya sifat yang kada baik. Iya. Tetapi ada suatu saat memang dia harus cakah. Tapi tujuannya adalah untuk mengingatkan, karena orang yang cakah itu kan biasanya dia ada sesuatu yang dicakahkan. Nah, yang kedua, fenomena kodok ini kan sebenarnya simbol. Kodok ini tadi hidupnya di dua alam, dan dia memang kalau suaranya itu kan kalau malam, apalagi kalau hujan. anak hujan. Wah, ini lu jarang mendengar lagi. Kalau bahari itu pasti hujan, pasti suara kodok nih. Kodok berbunyi biasanya lah. Nah, di sini ada 3 golongan tadi. Ada kodok yang ganal tadi, nyembah adu kekuatan. Biasanya kan penguasa atau raja atau sultan, dia memiliki power, memiliki kekuatan dalam rangka mengambil kekuasaan. Nah, dulunya hanya 1 orang. Nah, yang lain juga hendak. Disinilah ada persaingan. Nah, akhirnya 2 kubu inilah yang berimbas kepada kodok-kodok nang halus. Kodok-kodok nang halus itu termakan kena. Larinya dari arena pertarungan itu. Bersembunyi masing-masing. Nah, artinya apa? Bagaimanapun harapnya kita akan kembali kepada asal. Asal yang paling nyaman pengembalian itu adalah mendekatkan diri kepada Tuhan. Nah, disinilah kita mengobati batin kita. Kita perlu nutrisi batin. Karena apa yang bisa mengobati sifat congkak atau karakter yang kada baik ini adalah agama. Makanya orang yang bersifat congkak ini pada akhirnya menuhankan dirinya sendiri, hawa nafsunya, dan orang harus tunduk kepadanya. Nah, inilah dalam cerita sejarah para nabi itu, zaman Nabi Musa itu ada Fir'aun. Fir'aun ini kan orang tuanya angkat Nabi Musa, pernah mengabdi. Nah, tapi akhirnya karena dia merasa sudah powernya bagus, dia tidak lagi sombong lagi, sudah menuhankan puncak. Seperti Namrud juga zaman Nabi Ibrahim.
Nah, kemudian zaman Nabi Muhammad ada Abu Jahal dan kroni-kroninya. Nah, ini juga contoh-contoh yang menjadi teladan bagi kita bahwa kita harus menghindari sifat-sifat yang kada baik. Iblis itu. dan Nabi Adam. Nah, iblis dengan Nabi Adam. Nah, ini semuanya punya pasangan-pasangan. Jadi kodok yang saling memakan tadi, dia makan kakinya, dia makan kepalanya, bahkan akhirnya dia menghembuskan napasnya. Artinya mati dalam kesombongan. Ya, akhirnya tidak ada yang menang. Tidak ada yang menang, tidak ada yang rugi. Nah, karena kesombongan ya. Ya, lain dirinya sendiri itu artinya. Lain tadi cakah acil warung kan. Nah, sudah tahu si Din. Acil warung itu nda wani menghintipakan sekampungan apa amalan si Din nih. Nah, sama ada juga kisah lu sedikit, makanya kisah acil warung lah di luar konteks nih. Iya. Kisah ini cerita anu sembahyang jenazah, tapi ini kisah lah, ada faktanya bang. Jadi sembahyang jenazah di muka imamnya nih waktu sembahyang pertama, takbir pertama lah, ada rakaat bang takbir sembahyang jenazah. Jadi kenapa bukahan nih yang jemaah lain? Jemaah nih makmumnya nih tertinggal si Din, sekalinya jenazahnya nih berbangun. Menggatar si Din. Jadi cangang kan nih jenazah tadi, makanya pocong itu pacul tuh. Aku di sini bukan masalah kadwani, unik aku wanija. Cakah aja sidin nih. Cuma aja sidin tukang ojek nih menghadangi belum berbayar aku lagi. Anak bulik nih nak ada duitnya membayar. Bukan aku takutan lo nikah, kisah aja nih. Jadi itu kan juga sejujurnya. Nah, jadi ceritain dari kisah kita membalas sedikit kisah anak Abah Sopian. Sama ada juga lo kisah dulu, ada juga di RRI lo kisah kan. Macam-macam ayat sudah dibacakan. Cerita kada tahu hantunya nih. Ayat kursi sudah, macam-macam. Sekalinya tuli. Nah, jadi kalau bahasa Banjar nih lah ending terakhirnya nih, nah lah orang lalu kelakakan tertawa cerita-cerita ini. Nah, kembali kita ke kisah kodok tadi, bahwa artinya simbol-simbol keangkuhan itu tidak akan berlangsung lama. Dia akan runtuh dengan sendirinya. Keangkuhannya itulah sebenarnya meruntuhkan martabat insan kamilnya, insan sempurnanya yang diberikan Tuhan. Artinya sungguh manusia itu diciptakan dalam keadaan yang takwim, yang sempurna. Kesempurnaan di mana? Di akhlak. Bukan artinya akhlak yang tercela itu yang ditonjolkan. Nabi Muhammad alhamdulillah dengan akhlak yang terpuji, orang akhirnya berbondong-bondong memeluk agama Islam. Kada ada lagi istilah bahasa itu memusuhi. Nah, di awal-awal memang berat. Kita karakter ini dibentuk oleh lingkungan bisa, kemudian pembawaan kita juga, tapi dia akan bisa dinetralisir dengan agama tadi, karena fungsi agama basyira wa nazira, memberikan peringatan. Kenapa peringatan? Ada reward dan punishmentnya. Nah, ini yang perlu kita gaungkan. Apalagi wayah ini kita di Banjar sendiri aja kita sudah perang lawan sampah. Iya, bujur itu. Nah, sampah di mana-mana karena kurang kesadaran dari kita. Nah, jadi alhamdulillah ini pemerintah kota kita sudah gencar bekerjasama dengan elemen masyarakat yang lain. Iya. Kemudian dibungkusin mulai di rumah. Jangan apa aja dibuat. Nah, jadi memang dipilah-pilah ya. Maksudnya. Tadi merupakan sembako. Nah, artinya memberikan manfaat juga. Ini strategi pemerintah bagaimana membangun kesadaran. Tapi karena bilanya sembakonya kadang membuang pulang, nah ini jangan. Itu hanya mengawali aja. Satu kesadaran. Jadi alhamdulillah ulun lihat sudah bagus. Artinya kita apresiasi juga pemerintah kota kita yang memberikan solusi lah
Tapi ini harus jangka panjang. Jangan hanya sementara aja. Kemudian nanti pemerintah memberikan solusi yang terbaik. Nah, kita jangan cakah sampah itu, sombong kita jangan. Sombong lalu akibatnya banjir. Nah, kita juga akhirnya karena kesombongan kita membuang sembarangan, kemudian kadada perasaan untuk menjaga. Apalagi kita ini mayoritas muslim. Orang yang artinya sering kebersihan setiap iya, mandi 2 kali, baudu 5 kali, nah rancak membaca Quran batal baudu. Nah, ada juga yang baudu 3 kali. Sisanya tayamum Pak. Ada baudu 3 kali tak kantut kenapa Jepian lanjutnya sembahyang aja, aku aja 3 kali baudu, 2 lagi tak tinggal aja. Ini belajar pikir di mana kan? Dengar karena kan pian berkantut jangan apa pian lanjutnya sembahyang undan nih sini baudu 3 kali. Jadi sekali berkantut tuh masih ada 2 lagi jatahnya. Ini ujar sidin lah pada agama. Nah, jadi kita ini macam-macam juga lah. Nah, ada juga nang baudu kan sempurna. Kenapa aja batas pian bangkat jar kerannya habis banyunya. Jadi sebuting tertinggal. Mencari baju yang mengalir. Nah, jadi orang-orang kita inilah cerita-cerita tuh bagus ya, hiburan. Cuma ada juga wadahnya cerita itu dibawa karena umum karena kawa ada. Jadi jangan sampai karena salah pasang. Lalu salah paham. Jadi cerita-cerita yang ada unsur-unsur yang lain itu, ulun aja mendengarkan tuh orang berduaan aja. Dibawa pada orang banyak rame. Ya, tapi edukasinya juga tidak mendidik. Sesuai waktu tempat. Nah, jadi para pendengar khususnya Pro 4 Suara Budaya Banjar, kita lebih syukur sudah. Apalagi ini hari ini gencar banyak banget acaranya lihat. Alhamdulillah ada ruang-ruang apa kayak itu sosial, anak muda. Nah, lanang sarani ya ini pang sih disebutin. Artinya biar ahoynya Suara Budaya Banjar. Jadi Pak Janang Japian bertahan aja, karena bertahan kada aja kita mencintai budaya kita. Kalau RRI itu sudah memberikan ruang, kenapa kada diisi? Nah, kemudian jadi kita kalau kita berkesenian itu dengan hati, nah tadi cakah tadi hilang. Materi itu menggiring aja. Banyak keberkahan yang kita dapatkan dari berkesenian. Nah, belum banyak juga kekawanan. Ya bahasa orang Wehini itu ada ngarannya kejar setoran. Takutan kada populer. Takutan kada payu lagi. Aku nih jago kada menagetakan mulai bahari. Memang ada senior kita dahulu. Ikam Haji Anang Sarania mun gaya ikam nang kayu itu kada mau sugih. Ujar ulun kadang cari sugih. Ketika orang menyampaikan seni budaya itu ada kesugihan pribadi. Sebenarnya tidak dihitung dengan materi. Banyak kesugihan itu kan dalam bentuk yang lain. Akhirnya kita tersandar diri. Asik berkesenian dengan materi, kesehatan tidak dijaga. Nah, itu akhirnya mati dalam kecakahan juga, kecakahan materi. Nah, jadi sebenarnya Tuhan juga menciptakan manusia dengan seni. Kemudian si kodok tadi, jakanya menggunakan seni yang baik, kira-kiranya kada bakal lahir tadi. Nah, kemudian yang lari tadi pulang kada bertanggung jawab juga. Jadi, jangan dibiarkan. Nah, ini namanya kontrol yang konstruktif. Jangan kita lari dari kenyataan. Jangan hanya sultannya aja yang berjalan hendak membujurakan, sedangkan rakyatnya bukahan. Nah, kemarin alhamdulillah juga ulun terbantu juga nih lawan pemerintah kota kita. Karena kan rame main keliangan di wilayah ulun situ. Tapi alhamdulillah membahayakan itu, mengganggu. Nah, kemudian ada yang trek-trekan. Nah, itu juga harus tertibkan. Ini peran orang tua, peran keluarga. Harus jalur yang tepat. Betul. Bukan di jalan raya mengganggu orang lain. Nah, jadi kita berharap simbol-simbol seperti cerita Muhyiddin ini yang dikenal dengan cerita-ceritanya yang ada simbol binatang, ada juga simbol buah-buahan, nah, ada tanaman lah bahasanya. Nah, ini simbol kodok ini kenapa ulun ambil karena ini sangat menginspirasi. Ada juga kisah kita Banjar Wang Paloe.
Ada juga kisah dari Timur Tengah namanya Abu Nawas. Ada juga kisah Syekh Juha. Ada juga Nasruddin Khoja. Banyak sekali cita-cita. Iya, semua memberikan nilai kebaikan. Kebaikan. Jadi kita dengan sindiran cerita ini secara tidak langsung kita bisa introspeksi diri. Nah, artinya kayak apa kita ini membangun diri kita. Karena zaman tuh setiap zaman tuh lain orangnya. Iya. Selalu berbeda. Selalu berbeda-beda. Nah, ulun aja kan mulai bunga rampai madihin, ingat ulun. Bahari itu kan berdialog aja dinda nimbah sudah berakaman teguring-guring untuk ngerekam sudah bulek maka pakai piringan hirang itu. Iya, direkam itu. Direkamnya mungkin anakan kita nang ahli IT gitu kada tahu lagi itu. Nah, kemudian berapa tahun ganti madihin mengganang banua. Batiga ulun bahari itu masih ingat tuh bahari. Batiga sikong tuang sahut sikong nang tertawa sikong. Nah, kemudian lalu setahun itu diganti dengan paman. Apa itu paman? Pamanderan madihin. Nah, kemudian madihin berkisah, lalu kita sambahi madihin sair berkisah. Kenapa? Hasil penelitian ulun ternyata madihin itu ada sairnya, ada kisahnya, ada puisinya, ada pantunnya. Lengkap ada di dalamnya. Nah, jadi tidak dinamakan madihin kalau unsur ini ada di dalamnya. Dan madihin itu harus pakai terbang. Bukan ada terbangnya lain madihin. Ada ngarannya nyanyi madihin. Dulu namanya dundam. Nah, ini sejarah ulun buka ketika ulun menggarap skrip tesis. Dan yang ulun teliti diri ulun seorang. Bolehlah, bukan ulunnya yang diteliti, sair-sair ulun masa lalu ketika di RRI semenjak tahun 2009 dokumen yang ulun simpan sampai 2015 itulah teks-teks dan itu tanpa dikarang terlebih dahulu. Kayak ini nalah ulun ketik lagi di rumah. Wah, ini nyaman benar kita nak melihat Mbah Bulek aja dinda, ulun ke rumah subuh ulun kau mutar pulang. Amun bahari jangan memutar-mutar bisa hilang. Nah, jadi kita bersyukur dokumen-dokumen kita bisa terlihat. Nah, jadi kita madihin itu kan berbagai macam versi zaman dahulu itu. Dulu ingat kita Saniyah. Mungkin ini ingat lah Saniyah lawan. Ingat lagi pianto. Saniyah lawan Utuh Al-Sahiban. Pengisi di sini. Kemudian ada lagi Mat Nyarang dengan Masna, dua laki bini bersepeda. Kemudian ada Sudirman. Nah, setelah zamannya ulun selang-seling waktu itu. Sudirman, madihin, ulun basair. Kemudian Sudirman meninggal, tapi ulun sebelum Sudirman itu sudah ngisi. Cuma acara kita tetap bunga rampai madihin. Nah, perjalanannya. Jadi sampai mendapatkan gelar maestro pun ulun protes kemarin itu. Maestro tuh kaibana tuha. Kada pahajanangnya adalah kada tulis ada pang ulun mambil gelar ulun. Akhirnya diberilah. Nah, disinilah kita introspeksi, semakin kita mendalami apalagi sampai bergelar maestro semakin merasa banyak mana kekurangan. Jadi ulun kada kaduane bercakah-cakah. Paharatnya kaduane juga. Cuma teori tentang madihin ini ternyata adalah kecerdasan masyarakat Banjar bertuturnya. Nah, kayak penyiar juga amun kada harap bepandir ada jadi penyiar ada kau penyiar mungkin berdiam aja penyiar. Makanya lu melihat acara indahnya alhamdulillah lah istiqomah aja. Padahal kalau usia sudah kira-kira uang lebih hebat lah bisa 60-an berlah. Parak sudah, tapi melihat final 50-an aja. Bisa bisa kada percaya orang. Kalau ulunnya orang kada percaya bahwa ulunnya 50. Pian sudah tua mana-mananya kenapa aja? Pian maestro. Jadi maestro itu memang ada kategorinya. Ada yang memang maestro karena ketuhaan, ada maestro karena penghargaan. Ya itulah karena perjalanannya sekian lama dengan sebuah keikhlasan akhirnya sampai 30 tahunan ya ulun hitungannya. Jadi usia sudah 49, 1 tahun lagi ulun 50. Jadi dari usia bukan 20 lah waktu itu. Jadi usia ulun tuh sudah 12 tahun itu sudah madihin kanakan dulu.
Waktu remaja, jadi kan itu sekitar 37 tahun sebenarnya. Iya. Tapi yang sudah menggeluti itu ya di RRI ini hampir sudah 25. Insyaallah. 26 tahun. Wow. Jadi merasa benar lah. Ulun begawi aja sudah pegawai negeri itu 20 tahun 21. Iya. Nah, setelah itu 4 tahun di Iya. RRI. Iya, itu. Nah, jadi alhamdulillah jangan sampai cakah lah kita. Mudah-mudahan tidak semakin tinggi ilmu, Iya. semakin merunduk Merunduk seperti ilmu kita. padi. Iya, Oh, betul, betul. Iya. Baik, mungkin terakhir ada yang disampaikan untuk pesan-pesan. Yang pertama, di zaman yang serba maju ini, serba instan, kecakahan itu adalah satu sifat yang tercela sebenarnya. Jangan sampai. Tapi cakah itu juga boleh. Dalam artian memberikan motivasi. Jadi tergantung orang menilainya. Nah, itu jangan sampai cakah seperti Firaun yang akhirnya mengalahkan Tuhan, ingin mengalahkan Tuhan. Jadi cakah itu adalah satu sifat yang tercela sebenarnya. Kada bagus. Pada dasarnya dia kada bagus. Tapi perkataan Sayyidina Ali itu pernah al-kabir wal mutakabbir sedekah. Sedekah itu artinya apa? Memberikan edukasi kebaikan, menyadarkan orang. Boleh kita ikam ini jangan kayak itu. Kalau aku nak berkesan, tarat aku lo pada ikam. Itu boleh. Nah, tapi tujuannya apa? Untuk menyadarkan. Bukan berarti nyawa jangan harap, nyawa ini dari papanya. Kamu jangan kayak itu nakai. Abah kan menhandak taharat pada ikam. Cakah padahal nih. Mengingatkan. Nah, jadi pesan kita hindari sifat cakah. Boleh tadi ujar pian kita mengambil simbol padi. Semakin kita berisi, semakin kita merunduk. Artinya asah terus kemampuan kita. Jangan berada pada titik puncak sesuatu akan jatuh. Dan jangan merasa kita tuh di puncak. Puncak itu adalah penghargaan orang lain. Sebenarnya tidak ada apa-apa kita. Kelemahan kita saat ini, kecakahan kita tanpa dibarengi oleh kompetisi kita. Lemahnya literasi kita. Kita belajar instan sekarang. Google sebenarnya itu memberikan solusi bagi kita. Tetapi jangan sampai kelemahan literasi kita. Saya pernah mengambil salah satu tokoh di Malaysia. Dia walaupun zaman digital, tangannya masih menyentuh pulpen. Kayak Mbak Rinda ini masih mengikuti pulpen. Nah, kalau dia pakai tablet sini melihat putar-putar. Artinya simbol tangan ini dia akan kontak ke otak. Dan usianya sudah hampir 100 tahun tokoh itu. Ingatannya masih kuat. Kenapa? Dia memadukan dua kekuatan. Walaupun berada di zaman digital, jangan malas kita menggunakan tangan kita. Nah, itu jadi hindari cakah. Jangan sampai cakah itu mengolah kita gelap mata, bahkan menjatuhkan orang lain. Karena sebenarnya kita tidak ada lawan, sahabat semua itu. Ini yang belum pesankan dalam cerita Muhyiddin ini. Jadi beliau ini istilahnya ada kata-katanya yang bagus sudah lihat. Wahai cucu-cucuku Jasidin. Nyetua orangnya ceritanya nih. Lihatlah kodok yang sombong itu. Akhirnya dia tenggelam dan mati bersama kesombongannya. Nah, jadi jangan sampai karena kita mati dalam keadaan sombong. Nah, itu pesan ulun. Nah, kemudian bangun kesadaran kita, apalagi sudah pemerintah kota gencar-gencarnya sampah. Jangan sombong kita membuang sampah. Pemerintahan aja ada aja duitnya. Mbak kita buang situ ada, jangan tuh ngambil. Jangan seperti itu. Ini juga termasuk cakah juga oknum tadi. Nah, lain cakah berhutang tadi. Cakah berhutang tadi bu jujur aja datang gue nya mak kada bayar, rupanya ada wani juga nya karena kada bayar. Nah, kira-kira itu aja. Nah, kita tutup lawan sedikit syair madihinnya ya. Uraian tadi kita ambil kesimpulan,
Sifat caka harus kita jauhkan, karena berbahaya dalam kehidupan. Karena caka ini bisikan setan, caka pertama nang dikumandangkan, akhirnya setan dapat laknat dari Tuhan. Terima kasih Abah Sopyan di Pelai Hari. Kisah pian tadi menginspirasi. Alhamdulillah bergabung malam ini. Mudah-mudahan inilah RRI sekali di udara, tetap di udara, menjaga NKRI. Suara budaya Nusantara, suara budaya Banjar tetaplah lestari. Ilahi awan basatup langsung berhenti. Ya, dan salam keberatan hingga di sini perjumpaan kita di Ragam Budaya Madihin Syair Bakisah bersama Haji Anang Syahrani. Dan insya Allah kita akan bisa berjumpa kembali di lain waktu dan kesempatan. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.